Arwah guru PKL. Namaku Yeyen. Kini aku bersekolah di sebuah SMK di Yogyakarta. Sekolahku itu masih kuat dengan hal-hal yang berhubungan dengan mistik. Maklumlah, sekolah ini masih erat hubungannya dengan Keraton Yogyakarta dan masih melestarikan tradisi Jawa. Saat itu, aku masih duduk di kelas 10. Aku dan teman-teman mengadakan pentas seni untuk pertunjukan pentas tugas akhir kakak kelas. Kebetulan kelasku dibagi menjadi 2 kelompok, karena aku dan guruku mendapat kesempatan pentas di hari pertama. Maka kami berkumpul sore itu. Dikarenakan kami belum terbiasa make up sendiri, kami dibantu oleh seorang teman dari guru kami. Alhasil, kami mengantri untuk bermake up pria sampai jam menunjukkan pukul 7 malam. Kami yang sudah selesai make up dan memakai kostum segera keluar dari ruang rias. Suasana di luar sangatlah gelap. Penerangan satu-satunya hanya dari lampu yang berasal dari ruang rias, dan itu pun hanya samar-samar. Sambil menunggu yang lain, kami mengobrol. Entah kenapa, aku merasa ada yang menarik perhatianku pada sosok bayangan yang ada di depan musola, di sebelah kanan ruang rias. Aku menanyakannya pada temanku, dan mereka bilang itu hanya tong sampah. Tapi ku yakin kalau di atas tong sampah itu duduk seorang anak kecil sambil memeluk lututnya. Karena penasaran, aku mengajak seorang temanku untuk melihat lebih dekat tong sampah itu. Ayolah teman, yuk penasaran nih, pintaku. Akhirnya temanku mau dan kami mendatangi tong sampah itu. Namun tidak ada apa-apa di sana. Benar kan cuma tong sampah? Lu sih gak percaya, kata temanku. Kami pun kembali berkumpul di depan ruang rias. Tapi lagi-lagi ketika aku melihat ke arah tong sampah itu, aku melihat sosok anak kecil itu. Aku mencoba untuk tidak menghiraukannya dengan terus mengobrol bersama teman-temanku. Singkat cerita, kami selesai pentas. Kami pentas di pendopo yang berada di tengah-tengah kompleks sekolah. Sekolahku ini adalah sebuah komplek yang di tengahnya ada pendopo. Dan untuk menuju pendopo, kami harus melewati ruang teori dan sebuah lapangan upacara. Kami berkumpul di belakang pendopo. Karena kami harus melewati ruang teori dan sebuah lapangan upacara. Kami berkumpul di belakang pendopo karena kata guru, kami tidak boleh ke ruang rias tanpa beliau. Tapi karena lama dan gerah sehabis menari tadi, kami pun memutuskan untuk ke ruang rias. Mungkin saja beliau sudah beres. Jumlah kami ada 10 orang. Saat itu aku berjalan paling depan dengan temanku Rita. Tak seperti tadi, angin malamnya kini berubah menjadi tak nyaman. Aku memegang tangan Rita semakin erat. Rita, takut, ucapku. Tenang, kita punya Tuhan, berdoa aja. Rita mencoba menenangkanku dan berdoa. Namun bukan rasa tenang yang kudapat, aku malah merasakan semakin tak nyaman, seperti ada sesuatu yang sedang menunggu kami di dalam kegeringan. Angin bertiup semakin kencang, membuat nyaliku semakin ciut. Kami sampai di ruang rias, namun pintunya terkunci. Kami bingung, sedangkan aku tak ingin kembali lagi, karena merasa ada hawa yang tidak bersahabat. Tapi karena kostum yang kami
Gunakan tidak menyerap keringat dan sudah tidak nyaman lagi, kami memutuskan untuk kembali ke belakang pendopo untuk mencari guru kami. Kami berjalan melewati lapangan terbuka menuju pendopo, dan saat itu entah kenapa aku tak ingin melihat apa-apa. Aku terus menggenggam tangan temanku sambil menundukkan kepala dan mata setengah terpejam agar tidak melihat hal yang tak ingin aku lihat. Tapi tiba-tiba dari arah ruang gemelang berjalan sosok perempuan dengan rambut yang menutupi semua wajahnya. Dia mengenakan kemeja putih dan rok sepal berwarna hitam, persis seperti guru-guru PKL yang sedang mengajar. Aku terkejut, aku sadar itu bukan manusia. Aku sempat terdiam, dan Rita segera mengajakku kembali berjalan. Anehnya, teman-teman seperti tak ada satupun yang ketakutan. Mereka dengan santai mengobrol sambil melewati sosok itu, seperti tidak menyadari kehadirannya. Kulihat sosok wanita itu ikut berjalan mengikuti kami. Aku tak berani menoleh karena lorong yang kami lewati gelap. Sampai di dekat kantor guru menuju lapangan upacara. Di sana terdapat lampu. Aku memberanikan diri untuk menoleh dan menghitung jumlah temanku. 1, 2, 3. Kami bersebelas, padahal jumlah kami tadi hanya 10 orang. Artinya sosok itu masih terus mengikuti kami. Aku tak kuat lagi, aku berlari dan terduduk lemas di lapangan. Untunglah guru kami cepat datang. Waktu itu, beliau menenangkanku dan membawa kami ke ruang ganti. Di sana aku masih syok sambil melepas perlengkapan kostum dan menghapus make up. Aku masih tak percaya dengan apa yang kulihat tadi. Lagi-lagi pengalaman aneh datang menghampiriku. Susan, seorang temanku, menghampiri. Dengan suara berat dia bertanya, apa yang dilakukan perempuan tadi padaku? Aku pun bilang, dia hanya menunduk diam, tidak melakukan apapun. Dan Susan pun pergi. Aku tak mengerti kenapa dia bisa tahu kejadian itu. Padahal aku belum menceritakan apapun padanya. Tak lama Susan kembali lagi dan dia bilang kalau dia sudah memperingatkan wanita itu. Katanya wanita itu terganggu dengan upacara kasar dari temanku di malam sebelumnya. Kejadian itu langsung menyebar keesokan harinya dan akhirnya aku tahu kalau wanita itu adalah guru PKL yang bunuh diri di ruang gamelan beberapa tahun yang lalu.